Jadi perusahaan ini juga fokus, jadi saya ulangi, perusahaan yayasan ini fokus kepada pendidikan. Nah, yang menarik, dia selalu mempublish laporan keuangan setiap tahun. Nah, suatu saat dia dihubungi oleh sebuah yayasan dari Amerika yang ingin menyalurkan bantuannya ke yayasan tersebut. Dia kaget, loh kenapa? Kemudian dia ceritakan, kami mendapati searching di internet yayasan yang kalian pimpin, dan ternyata kalian, saya cek, saya verifikasi, kalian salah satu lembaga sosial yang sangat kredibel, yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kami ingin memberikan bantuan ke masyarakat Indonesia itu melalui yayasan yang Anda pimpin. Dan dia menerima bantuan 25 miliar. Bayangkan, ini bukan hal yang mudah gitu. Ya. Jadi apa yang kita publish bisa jadi dilihat orang itu menjadi sesuatu yang bernilai positif gitu. Ya. Nah, tentu menarik ya orang-orang yang memang fokus bekerja di bidang sosial tadi gitu. Ya. Yang bagaimana triknya dia itu menggalang dana kampanye. Menggalang dana dengan kampanye. Pengertian kampanye sini ya, maksudnya beriklan, mempromosikan. Nah, salah satunya yang menarik mungkin tadi ide cemerlang yang orang-orang di belakang kitabisa.com kan, menggalang dana dari masyarakat, orang percaya ya. Kemudian dana itu disalurkan kembali ke masyarakat ya. Nah, itu beberapa contoh ya. Oke, bagus ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan komentar. Monggo. Ya. Oke. Bagaimana pengaruh perkembangan IT? Ya. Ini membahas mengenai perkembangan IT ya. Bagaimana pengaruhnya terhadap tadi bisnis ya. Nah, perkembangan IT salah satunya kalau kita lihat ini internet tumbuh, bandwidth tumbuh, kemudian ini gadget. Nah, compact mobile equipment ini artinya gadget. Barang alat yang membantu konsumen untuk bekerja lebih mudah. Yang semakin mobile ya, semakin mudah. Mudah dibawa ya. Kemudian yang berikutnya wireless networking ya. Dulu segala macam harus pakai kabel, sekarang tanpa kabel ya. Dan yang lebih penting lagi sekarang tersedianya berbagai aplikasi, faster and more powerful software. Ya. Bagaimana software. Nah, tetapi harus diingat software ini juga seringkali sangat terkait dengan hardware-nya. Oh, software ini hanya bisa jalan di komputer tipe ini. Nah, misalnya salah satu contoh di Zoom itu kan ada aplikasi FB ya, virtual background ya. Nah, ternyata nggak semua komputer itu bisa mendukung memunculkan itu di belakang kita itu, ya. Ada kawan saya tuh berulang kali dia bingung kenapa wajah saya jadi memblur dengan backgroundnya, jadi warnanya mukanya jadi biru gitu. Nah, ternyata memang hardware-nya, spesifikasi komputernya tidak mendukung, ya. Nah, jadi ini saling terkait nih. Software yang semakin canggih didukung juga oleh hardware yang semakin canggih, ya. Nah, yang berikutnya yang menarik perkembangan IT ini juga adalah tadi digitalisasi teks, grafik, audio dan video, ya. Masih ingat nggak zaman dulu kalau kita mau membuat promosi itu yang namanya spanduk andalan kita kan, ya. Tapi sekarang spanduk udah mulai berkurang, orang membuat poster. Dan muncul berbagai aplikasi tentang poster kan. Nah, disebarkan lewat sosial media. Dalam waktu cepat teman kita 1.000 orang bisa terpapar dengan informasi itu. Ya. Nah, kalau kita menaruh di media ruang mungkin belum tentu. Nah, jadi yang terjadi di perkembangan IT dari contoh-contoh ini mempengaruhi bisnis juga. Bisnis semakin murah dia dalam melakukan komunikasi, ya. Internet semakin murah dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah globalisasi. Ya.
Ya, oke. Apa ini pertanyaan menarik nih. Bagaimana peran IT di perusahaan-perusahaan kecil ya? Apakah ini menjadi beban? Betul, bisa jadi menjadi beban. Tetapi bisa jadi juga menjadi peluang bagi dia untuk memasarkan dengan cepat ya. Nah, salah satu contoh ya, misalnya ponakan saya, dia berbisnis melalui IT, bagaimana memanfaatkan IT sosial media yang cost-nya murah untuk memperkenalkan produk. Ada orang yang pesan, bisnis jalan. Nah, tentu mungkin dia tidak perlu membangun, aplikasi seperti, Bukalapak, ya kan, seperti Gojek, ya kan, atau seperti, bank yang mungkin harganya sangat mahal. Nah, tinggal di sini kreativitas. Nah, ini penting nih, menarik nih. Banyak orang membuat panduan bagaimana memanfaatkan IT untuk, small medium, bisnis, ya. Dan itu yang sekarang terjadi banyak tertolong. Banyak bisnis-bisnis, kecil, itu mereka berhasil menjual bisnisnya karena adanya tadi sosial media. Misalnya, salah satu caranya adalah memanfaatkan sosial media. Cost-nya murah, tapi informasi tercapai. Kemudian dia tidak perlu lagi membangun bisnis logistiknya, datang saja ke JNE. Nah, biasanya nih pengalaman saya, itu kalau sore ya JNE itu rame. Ternyata itu pedagang-pedagang itu online tuh yang dia ngantri. Nah, dia terima order sampai jam 3. Nah, jadi kalau saya baru kaget tuh. Waduh, ini saya kalau sore ini lama ini kan apa namanya? Dilayani, harus malam ya. Nah, tapi sekarang bisnis logistik ada lagi yang disebut dengan salah satu perusahaan si cepat. Jadi kalau sekarang kita datang ke JNE, itu kan kita menunggu dia ngetik alamat kita. Nah, yang perusahaan si cepat ini di rumah dia udah mengetik alamat segala macam. Jadi sebagian diberikan ke customer untuk melakukan pekerjaannya. Nah, menurut saya ini kreatif nih, ya. Kemudian dia datang ke sana, tinggal di-print, baru ditempel gitu. Kemudian baru ditimbang, ya. Nah, jadi itulah yang disebut dengan innovation ya. Orang harus selalu mencari celah memanfaatkan IT dengan kondisi cost yang murah, ya. Jadi harus tetap. Nah, banyak perusahaan seperti itu butuh bantuan Bapak dan Ibu yang punya knowledge, yang punya pendidikan yang bagus, memberikan solusi. Bagaimana cara yang cepat ya memanfaatkan IT yang relatif murah. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Oke, jelas ya? Baik, yang terakhir globalisasi, ya. Nah, globalisasi apa saja yang meliputi globalisasi tersebut? Nah, kalau kita lihat di sini salah satunya adalah banyak perusahaan yang beroperasi di tataran transnasional, ya. Kita mendapatkan berbagai merek barang dari berbagai negara. Kemudian kalau kita lihat kenapa virus ini cepat menjangkiti banyak orang? Apa salah satu penyebabnya? Salah satunya apa? Kenapa? Bukan, karena perilaku orang, increase international travel. Karena orang berinteraksi. Makanya virus ini ada yang mengatakan ini adalah penyakitnya orang menengah ke atas. Karena yang banyak ketemu orang, banyak berinteraksi dan banyak berpergian ke luar negeri. Ya. Nah, jadi ini jadi banyak penyakit yang kita derita karena behavior kita. Salah satu contohnya ya, penyakit jantung ya. Kemudian Halo? Iya. Kolesterol. Karena kita tidak menjaga pola makan. Kan tidak mau menjaga pola makan, tidak disiplin kan? Itu artinya karena perilaku. Nah, kenapa sekarang kita harus tinggal di rumah? Kan supaya tidak berinteraksi dengan orang lain untuk memutuskan wabah itu, ya. Nah, jadi tuh salah satu penyebaran yang begitu cepat di New York, tahu nggak? Itu hampir sama besarnya dengan di Wuhan. Ya, di seluruh Amerika
itu 4 kali lipat, 5 kali lipat dari di Cina, ya. Kenapa? Ini Gubernur New York mengatakan, karena kita warganya banyak berinteraksi dan juga banyak kedatangan orang asing. Hampir 500.000 setiap tahun orang Cina datang ke Amerika, ya. Nah, tapi kan informasi di Cina dengan di Amerika kan lebih terbuka di Amerika. Jadi angka yang dinyatakan oleh pemerintah Cina juga saya dalam tanda petik apa benar ya? Ya. Ah, ini kira-kira ya. Ah, yang menarik ini nih ya, ini sedikit apa namanya? Anekdot. Ada di salah satu negara Afrika, saya lupa negaranya, itu belum ada kasus terjangkit virus corona. Kemudian ditanya ininya Menteri Kesehatannya, apa penyebabnya Anda itu terbebas dari penyakit virus corona? Oh, hanya satu alasannya. Karena kita tidak punya alat untuk mengetes apakah orang positif atau tidak. Jadi saya jawaban jadi jawaban yang cerdas ya. Kami nggak punya alat katanya untuk mendeteksi itu katanya ya. Jadi kami nggak tahu positif atau negatif ya. Oke, yang berikutnya globalisasi itu juga ditunjukkan oleh apa? International merger and alliance. Coba kalau kita lihat sekarang tren banyak perusahaan yang bergabung ya, mengakuisisi ya. Nah, ini harusnya pemerintahan di daerah di kita tuh bukannya kalau di kita istilahnya eh, kabupaten jadi dua, apa istilahnya itu? Ah, pemekaran. Jadi bertolak belakang dengan apa? Dengan tren di bisnis. Yang tren di bisnis itu tadi gabung dan apa? Bersatu gitu. Kalau pemekaran itu kosnya juga jadi tinggi, sementara pendapatannya belum jelas gitu. Ya, hanya memenuhi keinginan segelintir elit politik, ya. Karena kalau dimekarkan ada 2 bupati, ada 2 gubernur gitu. Wah, kosnya yang lain semakin banyak, ya. Oke, yang berikutnya tadi, offshoring of customer service. Nah, ini pengertiannya ini. Jadi layanan jasa service itu ya, itu tidak lagi diberikan di negara asalnya. Misalnya Apple dibuat mereknya merek Amerika, dibuat di Cina, kalau ada layanan nggak perlu datang ke Cina. Ya, tapi bisa dilayani di Indonesia. Bahkan itu sudah menjadi persyaratan. Samsung harus membuka customer service-nya di Indonesia dan seterusnya, ya. Jadi kita semakin mendekati customer. Nah, yang berikutnya, foreign competitor invade domestic market. Saya ulangi ya, foreign competitor invade domestic market. Itu era 10 tahun yang lalu. Ya, bagaimana kosmetik bermerek itu mengalahkan kosmetik yang domestik. Tapi sekarang trennya berbeda nih. Beberapa kosmetik merek luar itu kalah oleh dalam negeri. Nah, salah satu merek kosmetik apa yang sekarang sangat dominan di dalam negeri? Nah, ini mungkin ibu-ibu tahu nih, apa coba? Nah, siapa di sini ibu-ibu nih? Apa merek kosmetik yang mengalahkan luar? Ayo. Nah, ya. Ah, betul ya. Jadi salah satunya Wardah, ya. Wardah itu bahkan katanya dibahas di Harvard Business School ya. Betapa apa namanya? Bagaimana strategi dia yang jitu yang sekarang sudah menguasai pasar domestik ya. Baik, kita break dulu ya 10 menit ya. Saya harus minum. Kita jam 11 kembali lagi on air ya. Mungkin mau ke belakang mau kemana ya. Silakan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.